Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innallaha sami'un basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kita senantiasa kepada Allah dimanapun saja kita berada. Kita syukuri segala nikmat anugerah yang tak pernah putus Allah curahkan kepada kita. Sisa umur dan rezeki yang masih ada semoga diberkahinya. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan senantiasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tanggal 7 Syawal. Artinya bulan yang penuh ampunan telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah telah pergi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang-orang yang sukses ataukah malah sebaliknya menjadi orang-orang yang merugi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak semua orang mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan kemarin. Adapun orang-orang yang mendapatkan kesempatan bertemu Ramadan, sebahagian adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Dan di antara orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, tidak sedikit yang mampu tetap istiqomah selepas Ramadan berlalu. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syawal itu artinya peningkatan. Maka jamaah rahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan 7 hal yang bisa kita gunakan, 7 hal yang bisa kita lakukan pasca Ramadan. Khatib sampaikan dalam bentuk judul 7M pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, M yang pertama yang harus dilakukan pasca Ramadan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sukses adalah dengan mengevaluasi amal. M pertama adalah mengevaluasi amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang baik adalah amalan yang bisa dievaluasi dan terukur. Tidak akan bisa terukur kalau sebelumnya tidak kita rencanakan dengan baik. Maka jamaah rahmati Allah, evaluasi ini dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan muhasabah. Para ulama kita menyebutkan bahwa muhasabah itu dilakukan pada 3 kesempatan amal. Yang pertama sebelum kita beramal, itu muhasabah. Yang kedua tatkala kita beramal, itu juga muhasabah.
Dan yang paling penting adalah muhasabah pasca kita melakukan amal. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, evaluasi atau muhasabah ini penting bagi seorang muslim. Karena yang namanya manusia itu tak pernah luput dengan yang namanya kesalahan. Maka sebaik apapun amal, itu perlu kita melakukan muhasabah. Itu makanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi awal Islam itu dinyatakan sebagai generasi terbaik, khairul qurun. Salah satu di antara keutamaan mereka adalah mereka itu senantiasa memuhasabah amalnya. Memuhasabah, mengevaluasi amalnya. Bahkan para salafus soleh itu mereka adalah orang-orang yang terkenal sangat curiga dengan amal mereka. Saya ulangi, orang-orang salafus soleh itu mereka adalah orang-orang yang sangat curiga dengan amal yang telah mereka kerjakan. Bukan dengan amal orang lain, enggak. Mereka enggak curiga dengan amal orang lain, tapi mereka curiga dengan amal mereka sendiri. Curiganya di mana? Mereka curiga, boleh saja amal yang baru kukerjakan itu banyak kekurangannya. Inilah keutamaan mereka. Mereka itu curiga dengan amal mereka sendiri. Sebaliknya, generasi akhir zaman sekarang kita ini cenderung puas dengan amal. Sebaliknya, generasi awal mereka itu curiga dengan amalnya. Sehingga apa? Sehingga mereka terus melakukan muhasabah, mengevaluasi diri. Mereka bersemangat sekali memperbaiki diri mereka. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah generasi terbaik umat Islam di awal munculnya Islam. Khairul qurun qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik masa itu masaku. Siapa itu? Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in tabi'in. 3 abad pertama itu adalah masa terbaik. Salah satu di antara keutamaan mereka adalah mereka senantiasa memuhasabah diri mereka. Sebaliknya, kalau kita merasa aman dengan amal kita, merasa puas dengan amal kita, inilah ingin diinginkan oleh iblis. Inilah diinginkan oleh iblis. Udah nggak perlu beramal, nggak perlu muhasabah, udah bagus amalmu itu. Padahal jamaah rahmati Allah, amal kita ini penuh dengan kekurangan. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab, dihitung Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan di dunia ini kita menghitung amal kita. Yang kedua jamaah rahmati Allah adalah memperbaharui niat. Kalau dalam istilah agamanya dikatakan tajdidun niyah. Memperbaharui niat. Memperbaharui niat kita. Apakah niat kita ketika beramal Ramadan kemarin betul-betul karena Allah atau karena manusia? Perbaharui niat kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niatnya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui niat itu tak kalah pentingnya. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita ini penuh dengan gelombang, penuh dengan cobaan, penuh dengan tipu daya daripada iblis laknatullah alaih beserta bala tentaranya dari golongan jin dan manusia. Maka perbaiki niat kita, karena sesungguhnya memperbaiki niat itu adalah salah satu upaya kita agar kita terhindar dari segala macam kebosanan atau kefuturan, lemah dalam ibadah. Maka jamaah rahmati Allah, mari senantiasa kita perbaharui niat kita. Bertanya dulu kita, apakah yang kulakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Kalau karena Allah, kerjakan. Kalau bukan karena Allah, perbaharui lagi. Jamaah rahmati Allah, adapun yang ketiga yang harus kita perbaiki, perhatikan adalah mengatur waktu. Dalam pepatah Arab mengatakan al-waktu huwal hayah. Waktu itu kehidupan. Al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Kalau ketika Ramadan kita mampu mengatur waktu kita, mampukah kita mengatur waktu ibadah kita ketika di luar Ramadan? Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang yang bisa mengatur waktunya, insya Allah itulah orang-orang yang sukses dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, ada orang yang Allah berikan waktu 24 jam dalam hidupnya, tapi tak mampu dia mengisinya dengan hal-hal yang Allah ridhai, dengan hal-hal yang bermanfaat. Mari jamaah rahmati Allah, mari sama-sama kita mengatur waktu, karena waktu itu adalah kehidupan. Sebanyak apapun harta kita, tidak akan bisa membeli waktu yang terlewat. Waktu kita itu hanya 3. Waktu seorang manusia itu hanya 3, jemaah. Yang pertama adalah waktu yang sudah lewat yang tak bisa lagi dibalikkan lagi. Yang kedua, waktu yang akan datang yang tak kita tahu apakah kita bisa lagi besok ketemu atau tidak. Waktu yang sebenarnya milik kita adalah waktu sekarang nih. Maka jemaah rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa. Maka jamaah rahmati Allah, sama-sama kita perhatikan waktu kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi sebagaimana sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adapun M yang keempat jamaah yang harus kita perhatikan adalah senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya kita, yang bisa dilakukan hanyalah usaha. Penentuan akhirnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah senantiasa kepada Allah, memohon kepada Allah pertolongan. Karena kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, apalagi kita berhadapan dengan tipu daya syaitan. Jangankan syaitan jamaah, nafsu kita sendiri tidak bisa kita kendalikan. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah. Apa doa yang diajarkan Rasulullah? Rabbi la takilni nafsi tarfata aini. Rabbi la takilni nafsi tarfata aini. Wahai Allah, wahai Tuhanku, jangan kau serahkan diriku kepada nafsuku walaupun sekejap. Walaupun sekejap mata. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada nafsuku walaupun sekejap mata. Karena sekejap mata Allah serahkan diri kita kepada nafsu kita, hancurlah kita. Maka jamaah rahmati Allah, mohon senantiasa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pasca kita selesai melaksanakan ibadah salat. Adapun M yang kelima jamaah yang harus kita lakukan adalah melakukan amalan sedikit namun rutin. Sedikit namun rutin. Mulailah dari sedikit. Jika yang sedikit sudah bisa kita rutinkan, baru kemudian menambah dengan amalan-amalan lain. Inilah prinsip sebuah keistiqomahan. Yang namanya istiqomah itu tidak harus banyak. Yang namanya istiqomah itu sedikit demi sedikit. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kata Rasul adalah berketerusan walaupun sedikit. Jamaah rahmati Allah, mari sama-sama kita lakukan amalan sedikit tapi rutin. Insya Allah lebih baik daripada banyak tapi langsung terhenti. Adapun M yang keenam jamaah rahmati Allah, menjalankan amal secara bertahap. Jangan 100% sekaligus. Yang namanya hijrah itu tidak bisa sekaligus berubah, tidak. Step by step. Itu lebih bagus daripada langsung berubah tapi futur langsung hancur. Banyak kita jumpai di tengah masyarakat berubah 100%. Namun begitulah jamaah, yang namanya hati ini, yang namanya diri itu tidak bisa langsung berubah 100%. Setahap demi setahap. Itu lebih bagus daripada berubah 100% namun akhirnya kalah di tengah jalan. Bertahap dalam amal itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir jamaah, M yang ketujuh adalah mendekatkan diri senantiasa kepada orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Kita sendiri tidak bisa mampu. Kita bahkan bisa lupa. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Insya Allah kita akan senantiasa diingatkan. Inilah yang namanya jamaah. Berjamaah itu kata Rasulullah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Itulah keutamaan berjamaah. Kalau kita sendirian mungkin gampang digoda oleh setan. Tapi ketika kita berjamaah punya teman-teman yang soleh, insya Allah ada yang mengingatkan kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka jamaah rahmati Allah, itulah 7M pasca Ramadan yang bisa kita lakukan insyaallah. Mudah-mudahan kalau kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang sukses Ramadan kita, dan kita bermohon kepada Allah, Allah panjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.